Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting seputar sepak bola tanah air. Bek muda timnas Indonesia U17 Matthew Baker menjalani debutnya di Liga Australia bersama Melbourne City. Informasi lainnya pemirsa, kita terbang ke benua Eropa. Pelatih Manchester City Pep Guardiola melontarkan komentar pedas terhadap para pecinta sepak bola dunia. Ia menilai belum saatnya membandingkan Lamine Yamal dengan Lionel Messi yang merupakan legenda klub. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Kabar baik datang bagi pecinta sepak bola tanah air. Pemain muda timnas Indonesia U17 Matthew Baker mencatatkan debut pentingnya bersama tim senior Melbourne City. Pemain berusia 16 tahun itu dipercaya turun sejak menit pertama. Secara statistik, Matthew mencatat 1 tembakan dan 1 operan kunci. Pemain muda timnas Indonesia U17 Matthew Baker mencatatkan debut penting dalam karir profesionalnya bersama tim senior Melbourne City. Pemain berusia 16 tahun itu dipercaya tampil sebagai starter dalam laga 32 besar Piala Australia menghadapi APR Leichhardt yang digelar di Leichhardt Oval Australia pada Rabu 30 Juli. Sayangnya, debut tersebut belum berbuah manis. Melbourne City harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 0-2 yang sekaligus menghentikan langkah mereka di ajang Piala Australia musim ini. Pelatih Melbourne City Aurelio Vidmar menunjukkan kepercayaannya kepada Matthew dengan menurunkannya sejak menit pertama di posisi bek kiri yang merupakan posisi naturalnya. Dalam formasi 4 pemain belakang, Matthew tampil penuh selama 90 menit tanpa digantikan. Secara umum, penampilan Matthew di sektor pertahanan cukup menjanjikan. Ia mencatat 1 tembakan meski belum tepat sasaran, serta melepaskan 1 operan kunci. Namun secara statistik, masih ada ruang untuk berkembang. Mengacu pada data dari SofaScore, Matthew hanya memenangkan 1 dari 4 duel darat dan 1 dari 2 duel udara. Meski hasil akhir pertandingan kurang memuaskan, pengalaman bermain di level senior tentu menjadi pelajaran berharga bagi Matthew. Selain menambah jam terbang, kesempatan ini juga menjadi modal penting saat ia kembali membela timnas Indonesia U17 di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Matthew Baker yang lahir dan besar di Melbourne namun memiliki darah Batak, kini berada di jalur yang tepat untuk berkembang menjadi pemain masa depan Indonesia. Tampil di level senior sejak usia 16 tahun menunjukkan potensi besarnya. Kini, publik menanti apakah Aurelio Vidmar akan terus memberi kepercayaan kepadanya di kompetisi resmi berikutnya. Kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam dalam laga final Piala AFF U23 pada Selasa malam berujung keributan antar supporter di ring luar stadion utama GBK. Insiden terjadi sesaat setelah laga berakhir dengan kekalahan tipis untuk Garuda Muda. Kekecewaan supporter berujung pada aksi saling lempar flare dan baku hantam antar kelompok.
Keributan antar supporter timnas Indonesia pecah di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat usai pertandingan final Piala AFF U23 melawan Vietnam pada Selasa malam. Insiden ini terjadi sesaat setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga yang berkesudahan dengan kekalahan Indonesia 0-1 dari Vietnam. Kekecewaan atas kekalahan tersebut memicu ketegangan antar supporter. Keributan diawali dengan aksi saling lempar flare dan berlanjut pada aksi baku hantam antar kelompok. Beruntung, polisi yang sigap bergerak cepat berhasil meredam situasi sebelum keributan meluas ke area lainnya. Dari hasil penanganan di lapangan, sebanyak 22 orang berhasil diamankan karena diduga terlibat dalam aksi ricuh tersebut. Dua orang supporter mengalami luka-luka dan satu di antaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga hari ini ke-22 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Kita terbang ke sepak bola Eropa. Kabar mengejutkan datang dari Manchester City. Manajer Pep Guardiola mengisyaratkan rencana untuk beristirahat dari dunia kepelatihan setelah kontraknya berakhir pada tahun 2027. Juru taktik asal Spanyol itu mengaku mulai merasakan kelelahan emosional akibat tekanan pekerjaan yang tiada henti. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengisyaratkan kemungkinan untuk beristirahat dari dunia kepelatihan setelah kontraknya berakhir pada 2027. Keputusan ini dipertimbangkan sebagai upaya menjaga kesehatan mentalnya setelah hampir 2 dekade menekuni profesi pelatih. Ia mengaku tekanan dalam pekerjaan yang berlangsung sepanjang waktu membuatnya merasa kelelahan secara emosional. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Yahoo Sport, Guardiola mengungkap bahwa pekerjaan sebagai pelatih membawa tekanan besar di pundaknya. Ia menceritakan bahwa seorang teman pernah menggambarkan dirinya hidup dalam 3 kondisi emosional: euforia, depresi, dan kehilangan fokus. Guardiola pun merasa perlu memberi waktu untuk dirinya sendiri dan memulihkan keseimbangan mental. Meskipun Manchester City gagal meraih gelar pada musim 2024-2025 pertama kalinya sejak ia melatih klub tersebut, Guardiola menyatakan tidak menyesali hasil itu. Ia justru menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses dan menyebut dirinya merasa senang pernah mengalami kegagalan. Bagi Guardiola, yang terpenting adalah telah memberikan segalanya dan menjalani pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Guardiola memulai karir kepelatihan pada 2007 bersama Barcelona B sebelum sukses besar di tim utama Barcelona dengan 14 gelar.
Ia kemudian menambah 7 trofi bersama Bayern Munchen dan mencatat 18 gelar bersama Manchester City sejak 2016. Meski belum memastikan apakah akan langsung rehat atau memperpanjang kontraknya, Guardiola menegaskan bahwa masa depan kepelatihannya kini mulai ia pertimbangkan secara serius. Masih seputar Pep Guardiola, kali ini ia melontarkan peringatan tegas kepada publik sepak bola dunia agar tidak terburu-buru membandingkan Lamine Yamal dengan Lionel Messi. Meski Yamal tampil gemilang bersama Barcelona dan membawa Spanyol juara Euro 2024, pelatih berkepala pelontos itu menilai sang pemain muda masih butuh waktu dan ruang untuk berkembang. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengimbau publik sepak bola untuk tidak terburu-buru menyandingkan nama Lamine Yamal dengan legenda Barcelona Lionel Messi. Menurutnya, perbandingan tersebut belum relevan mengingat Yamal masih berada di tahap awal karirnya sebagai pesepak bola profesional. Meski demikian, performa Lamine Yamal sepanjang musim 2024-2025 memang mengundang decak kagum. Pemain muda berusia 18 tahun itu tampil gemilang dan menjadi motor utama di balik keberhasilan Barcelona meraih treble domestik Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Tak hanya bersinar di level klub, Yamal juga berperan penting dalam membawa timnas Spanyol menjuari Euro 2024. Di musim yang fenomenal tersebut, ia mencatatkan 18 gol dan 25 assist di semua kompetisi, angka yang sangat luar biasa untuk pemain seusianya. Maka tak heran, Yamal kini mulai disebut-sebut sebagai calon kuat peraih Ballon d'Or 2025. Ia bersaing dengan sejumlah bintang top dunia termasuk Ousmane Dembélé dari PSG. Bahkan banyak pihak yang sudah mulai menjuluki pemain bernomor punggung 10 ini sebagai the next Messi. Namun Pep Guardiola menilai julukan dan ekspektasi berlebihan justru dapat membebani perkembangan Yamal. Nomor punggung 10 yang kini dikenakannya, nomor yang identik dengan Messi, bisa menjadi tekanan psikologis tersendiri bagi sang pemain muda. Guardiola yang pernah melatih Messi di masa keemasan Barcelona pada 2008 hingga 2012 meminta publik untuk lebih bijak. Ia menegaskan seorang pemain tidak bisa dinilai hanya dari satu musim yang luar biasa. Dengan usia yang masih sangat belia dan perjalanan karir yang masih panjang, Lamine Yamal kini menjadi aset penting bagi Barcelona, sekaligus harapan besar sepak bola Spanyol. Namun seperti dikatakan Guardiola, jalan menuju puncak kejayaan tidak bisa dipangkas hanya karena satu musim yang mengesankan. Terobosan baru akan hadir di sepak bola Spanyol. La Liga siap mengubah wajah permainan dengan sistem VAR terbaru. Dalam skema ini, pelatih akan diberi kewenangan untuk mengajukan peninjauan keputusan wasit sebanyak 2 kali dalam satu pertandingan.
Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) akan memperkenalkan sistem Video Assistant Referee atau VAR terbaru yang memungkinkan pelatih memiliki 2 kesempatan dalam satu pertandingan untuk meminta peninjauan ulang keputusan wasit. Kebijakan ini disebut sebagai langkah revolusioner dalam meningkatkan akurasi keputusan di lapangan. Dalam skema tersebut, jika peninjauan yang diajukan terbukti benar dan menghasilkan perubahan keputusan, maka jatah 2 kesempatan akan tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika hasil peninjauan tidak mengubah keputusan wasit, 1 kesempatan akan hangus. Sebelum diterapkan di kompetisi utama La Liga, sistem ini akan diuji coba terlebih dahulu di divisi ketiga Liga Spanyol atau Primera RFEF, serta di Liga Sepak Bola Wanita Spanyol atau Liga F. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan dampaknya terhadap jalannya pertandingan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kontroversi yang kerap muncul akibat keputusan wasit serta meningkatkan rasa keadilan dalam setiap pertandingan. Jika terbukti berhasil, sistem ini berpotensi menjadi standar baru dalam penggunaan teknologi di dunia sepak bola profesional. Kita pergi ke bursa transfer sepak bola internasional. Joao Felix akhirnya resmi bergabung dengan klub asal Arab Saudi Al Nassr. Transfer penyerang asal Portugal itu dikabarkan mencapai 50 juta euro dari Chelsea. Sang pemain akan bahu-membahu dengan Cristiano Ronaldo di lini serang dan menerima gaji fantastis. Joao Felix resmi melanjutkan karirnya di Liga Pro Arab Saudi setelah bergabung dengan Al Nassr. Penyerang asal Portugal itu meninggalkan Chelsea usai tercapainya kesepakatan transfer senilai 50 juta euro atau sekitar 946,7 miliar rupiah. Pemain berusia 25 tahun itu kini akan bermain bersama kompatriotnya, Cristiano Ronaldo, di klub asal Riyadh tersebut. Rincian nilai transfer mencakup biaya awal sebesar 30 juta euro atau sekitar 568 miliar rupiah dan bonus tambahan sebesar 20 juta euro atau sekitar 378,7 miliar rupiah yang terkait dengan performa. Kepindahan ini mengakhiri ketidakpastian masa depan Joao Felix setelah ia tak masuk dalam rencana skuad Chelsea untuk musim 2025-2026. Di Al Nassr, Felix menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Selama membela klub barunya itu, Felix akan menerima gaji sebesar 17,5 juta euro per tahun atau sekitar 331,3 miliar rupiah, lebih dari 2 kali lipat dari pendapatannya di Chelsea yang sebesar 8 juta euro per tahun atau sekitar 151,5 miliar rupiah.
Dengan bayaran tersebut, Joao Felix kini masuk dalam jajaran pemain dengan gaji tertinggi di Liga Pro Arab Saudi. Hanya berbeda di bawah nama-nama top seperti Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.